Ada yang bilang bahwasannya ada makhluk goib yang tinggal di kota bawah laut. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya ada UFO di segitiga Bermuda. Halo teman-teman, kembali lagi tentunya di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang misteri segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda tentunya sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita, yang dimana banyak sekali kejadian misterius yang terjadi di sana. Segitiga Bermuda juga disebut dengan segitiga setan. Segitiga Bermuda sendiri sudah ada sejak 56 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1964, yang dimana banyak kisah dan misteri yang terjadi di Samudra Atlantik ini. Jadi banyak kisah, banyak kejadian yang sangat tidak logis yang terjadi di segitiga Bermuda. Oke, inilah dia pembahasan kita kali ini tentang misteri segitiga Bermuda. Nama segitiga Bermuda pertama kali digunakan oleh penulis dari Amerika Serikat yang bernama Vincent Gaddis di majalah Argosy untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik. Ketertarikan akan segitiga Bermuda bermulai dari serangkaian kejadian menghilangnya kapal laut dan juga pesawat yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Pada tahun 1945, sebanyak 5 pesawat Angkatan Laut Amerika dan 14 orang dilaporkan hilang di area tersebut saat sedang melakukan latihan rutin. Jadi, pada tahun 1945, sebanyak 5 pesawat Angkatan Laut Amerika dikatakan hilang tanpa sebab dan tidak diketahui kemana hilangnya. Nah, saat itu sempat terdengar suara kapten pesawat, Letnan Charles Taylor di radio. Suara Kapten Charles terdengar seperti ini. Kami memasuki air putih, ada yang tidak beres, kami tidak tahu lokasi kami di mana, airnya hijau bukan putih. Begitulah suara dari Kapten Charles yang terdengar di radio. Nah, dari suara Kapten Charles ini bisa disimpulkan bahwasannya segitiga Bermuda ini memang sangat menyeramkan, cok. Banyak hal di luar nalar yang terjadi di sana. Tentunya memang tidak seperti yang kita bayangkan ya kan. Kok bisa hilang sih? Gimana caranya? Emang apa angker kali tempat itu atau gimana gitu. Sejak kejadian tersebut sampai tahun 1980-an, sebanyak 25 pesawat hilang saat melewati segitiga Bermuda. Dan sampai sekarang mereka tidak ditemukan lagi. Jangankan jasadnya, puing-puing pesawat pun tidak pernah terlihat sampai sekarang. Ngeri, cok, ya kan? Jangankan jasad, puing-puing pesawat aja nggak nampak kalau udah hilang di segitiga Bermuda ini, cok. Memang ganas, kita nggak tahu ya kan apa yang terjadi di sana sih sebenarnya gitu. Sebagian orang memberikan berbagai penjelasan yang sangat berlebihan. Ada yang bilang bahwasannya ada makhluk goib yang tinggal di kota bawah laut. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya ada UFO di segitiga Bermuda. Mungkin itulah karena penyebab sebuah kejadian pesawat dan kapal yang hilang di sana. Mungkin diambil oleh makhluk goib atau mungkin diambil oleh UFO atau alien gitu. Itulah ya kan, banyak yang beranggapan seperti itu. Namun banyak juga yang mengatakan bahwasannya itu hanyalah mitos. Dan kejadian yang telah terjadi hanya kebetulan saja atau sudah takdir. Ya kan, banyak orang yang mengatakan seperti itu dan banyak orang yang mengatakan lain juga gitu. Sedangkan menurut ilmuwan asal Australia yang bernama Carl Kruszelnicki menjelaskan bahwasanya misteri hilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda ialah karena akibat cuaca buruk yang terjadi di sana. Dan juga dia menegaskan bahwasannya jumlah orang yang hilang di segitiga Bermuda sama dengan dimanapun di dunia berdasarkan persentase sehingga tidak ada yang aneh soal kejadian di sana. Jadi menurut ilmuwan ini kejadian yang terjadi di segitiga Bermuda hanyalah karena faktor cuaca. Dan juga dia menjelaskan bahwasannya persentase orang yang hilang di Samudra Atlantik ini sama dengan orang hilang di dunia. Jadi itu wajar gitu katanya, kata ilmuwan asal Australia ini, cok.
Jadi begitulah kisah dari misteri Samudra Atlantik atau segitiga Bermuda. Jadi kita nggak tahu apa penyebab terjadinya hilang pesawat dan kapal di segitiga Bermuda ini, Cok. Gitu ya kan, kita nggak tahu, itu kuasa Tuhan. Allahualam lah pokoknya gitu. Oke, Cok, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf, tentunya selalu banyak kurangnya. Jadi aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.